Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiliani Tanurbaiti, NPM 1811070188 dari kelas C semester 5. Baiklah, di sini saya akan meringkas materi dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran RA yang diampu oleh Ibu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang evaluasi pembelajaran anak usia dini. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Evaluasi dan hasil proses belajar dengan model bermain di PAUD disesuaikan dengan indikator pencapaian perkembangan anak dan mengacu pada standar penilaian. Evaluasi pada anak usia dini berbeda dengan model evaluasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi pada anak usia dini menurut Iswaning Tias dan Wulansari dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan, pencatatan, dan dokumentasi tentang kegiatan anak. Evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, akan tetapi untuk memantau kemajuan dan perkembangan anak. Pelaksanaan evaluasi pada anak usia dini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga kemajuan belajar dan perkembangan dapat diketahui. Evaluasi juga merupakan proses mendokumentasi keterampilan dan perkembangan anak. Evaluasi mengukur level perkembangan anak dan memberikan indikasi tahap perkembangan anak selanjutnya. Evaluasi bukanlah sekadar mengukur, mengurutkan ranking, ataupun mengelompokkan anak dalam kategori tertentu. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan setiap anak dari mulai terlaksananya pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran yang dilakukan antara guru dan peserta didik. Yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran anak usia dini. Di dalam petunjuk pelaksanaan penilaian yang diterbitkan dikemukakan sejumlah prinsip evaluasi dalam semua program pembelajaran, yaitu menyeluruh, berorientasi pada tujuan, objektif, terbuka, bermakna, sesuai, dan mendidik. Sedangkan tujuan evaluasi pembelajaran anak usia dini yaitu untuk mengetahui aspek fisik berbagai aspek perkembangan anak secara individual yang meliputi aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan sebagainya. Yang kedua, untuk diagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak. Yang ketiga, membantu guru menetapkan tujuan dan merencanakan program. Yang keempat, untuk memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah anak membutuhkan pelayanan khusus. Nah, sedangkan macam-macam evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, pemberian tugas. Pemberian tugas merupakan cara penilaian berupa tugas yang harus dikerjakan anak didik dalam waktu tertentu, baik secara perseorangan maupun berkelompokan. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Yang ketiga, anekdot. Anekdot atau catatan anekdot merupakan kumpulan catatan peristiwa-peristiwa penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Catatan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kreativitas anak baik yang bersifat positif maupun negatif, kemudian ditafsirkan guru sebagai bahan penilaian setiap akhir semester. Yang keempat, tentang unjuk kerja penilaian. Unjuk kerja dilakukan berdasarkan tugas anak didik dalam melakukan perbuatan yang dapat diamati, misalnya berdoa, bernyanyi, dan berolahraga. Yang kelima, percakapan. Percakapan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak untuk mengetahui sesuatu. Penilaian percakapan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu percakapan terstruktur dan tidak terstruktur. Percakapan terstruktur dilakukan sengaja oleh guru dengan menggunakan waktu khusus dan menggunakan suatu pedoman walaupun sederhana. Sedangkan percakapan tidak terstruktur adalah
menilai percakapan antara anak dengan guru tanpa dipersiapkan terlebih dahulu yang dilakukan pada jam istirahat atau ketika sedang mengerjakan tugas. Menurut Muhammad Fadila, fungsi evaluasi pembelajaran anak usia dini adalah yaitu yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki rancangan kegiatan pelaksanaan program. Yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anaknya agar dapat memperbaiki, meningkatkan bimbingan dan motivasi serta sebagai bentuk penanggung jawab lembaga. Yang ketiga, memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan terhadap anak agar fisik maupun psikis dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Materi yang kedua tentang model-model evaluasi program pendidikan. Terdapat model-model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi sebuah program. Menurut Arifonto dan Jabar 2008, meskipun terhadap perbedaan pendapat tentang model-model evaluasi, namun maksudnya sama, yaitu kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi sebagai bahan bagi pengambilan keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program. Ada beberapa model yang banyak dipakai untuk mengevaluasi program pendidikan, antara lain yaitu yang pertama, evaluasi model CHIP. Evaluasi model ini terdiri dari 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Yang kedua, evaluasi model Profus. Yang ketiga, evaluasi model STEC. Yang keempat, evaluasi model Kirkpatrick. Yang kelima, evaluasi model Brinkerhoff. Yang keenam, model Measurement. Yang ketujuh, model Chong-Ruan. Yang ke-8, model Illuminatif. Dan yang ke-9, model logik. Materi yang terakhir tentang konsep penilaian autentik. Penilaian autentik tersusun dari 2 kata, yaitu penilaian dan autentik. Penilaian asesmen adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran atau kuantitatif melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik atau program. Okom Kemalasari menyatakan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. M. Hosnan menyatakan bahwa penilaian merupakan kegiatan guru yang dimaksudkan untuk mengukur kompetensi atau kemampuan tertentu terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Dari pendapat beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan berbagai macam data untuk mengetahui perkembangan tahap demi tahap pada proses belajar siswa. Gambaran perkembangan peserta didik sangat perlu diketahui oleh guru agar bisa mengetahui sejauh apa perkembangan peserta didiknya. Pengertian autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik, di mana guru dalam melakukan penilaian benar-benar memperhatikan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Penilaian autentik assessment merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Penilaian autentik berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi. Kompetensi merupakan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diunjuk kerja dalam kegiatan berpikir dan bertindak dalam suatu persoalan yang dihadapi. Maskurinasi dan Berlin Sani yang menjelaskan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, input, proses, dan keluaran output pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika dari pendapat beberapa para ahli, penilaian autentik kurikulum 2013 dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama maupun setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Ciri-ciri penilaian otentik. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran. Yang kedua, penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Dan yang terakhir, penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasaannya. Sedangkan karakteristik penilaian otentik, yang pertama, bisa digunakan untuk penilaian formatif dan sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai feedback. Sedangkan prinsip-prinsip penilaian otentik, yang pertama, objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. Dan yang kedua, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Tujuan penilaian otentik, yang pertama, melacak kemajuan peserta didik. Yang kedua, mengecek ketercapaian kompetensi peserta didik. Yang ketiga, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai peserta didik. Dan yang terakhir, menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.